Halo Mas Yamal. Halo, yuk. Gimana nih kabarnya? Kabar pancaroba. Kok pancaroba? Iya kan sekarang pancaroba. Musimnya. Kalau kabar nih Mas Jamal? Kalau kabarnya seperti pancaroba, jadi kadang-kadang agak flu dikit. Ya, oh, iya? Tapi nggak sampai flu banget sih. Ya, cuman jaga kesehatan aja. Iya, jaga kesehatan nih Mas Jamal. Iya, karena kalau nggak jaga kesehatan ya kita masa mau libur terus. Gitu. Iya istirahat, banyak istirahat. Ayo Mas Jamal nggak bosan kan ya? Datang ke sini terus. Lah gimana mau bosan diajak ke sini terus, kita ngobrol terus ya. Kalau diajak ya masa nolak. Iya. Ya, siapa tahu nanti dengan obrolan seperti ini banyak teman-teman di sana ini ada ide, dapat ide, kemudian ada oh ya ternyata seperti ini ya, ternyata seperti itu ya. Gitu. Iya benar banget. Ya dari situ terdorong. Mau nggak mau ya harus datang, harus ada di sini. Soalnya Mas Jamal kan yang banyak pengalaman. Enggak juga, iya. Siapa? Atau aku dong? Enggak, bukan berarti lama bekerja, umur besar itu banyak pengalaman, bukan berarti seperti itu. Iya kan siapa tahu kan, merintis dari awal. Kan ini banyak yang new graduate kan. Kalau Mas Jamal kan udah lama kan. Kayak di dunia kerja kan. Ini umurnya atau pekerjaannya ini? Dua-duanya ya. Iya. Tua dong saya. Iya, ini rambut ini udah mulai putih soalnya. Masa? Iya. Masih kelihatan hitam? Ada di sini. Gitu. Ada beberapa yang mulai putih. Ya umur ya maklum umurnya udah bertambah lumayan ini. Gak apa-apa, masih kelihatan muda kok Mas Jamal. Oh iya lah. Iya. Banyak sih bilang gitu semua. Banyak yang bilang gitu. Ya, jadi ketemu sama teman-teman kadang dipanggil Mas sampai saat ini gitu. Tadi panggilnya Mas juga. Iya, Mas aku mau Pak Jamal. Oh, jangan gak enak didengar kuping. Kakek. Kayaknya Om masih cocok deh. Gitu ya. Gitu. Ya apa. Iya. Gak apa sih, cuma mau ngobrol-ngobrol aja di sini sama Mas Jamal. Oke, jangan ngobrol sing aneh-aneh loh. Enggak. Santai aja ya, ini kan. Lah. Acaranya yuk ngobrol kan santai. Ngobrol santai. Jadi ini mau curhat nih Mas Jamal nih aku sebenarnya. Wah ini sesi curhat ini gue banget kayak orang Jakarta jaksel gue banget gitu. Ya ini kan keluh kesahnya jadi seorang content creator. Ini kan aku termasuk content creator kan ya? Bisa jadi kalau semacam ini tuh bisa dikatakan Mbak Esti-nya jadi seorang content creator gitu. Iya, jadi banyak keluh kesahnya Mas Jamal. Kenapa? Kan, ya kan ini masih newbie, baru banget kan ya. Kan jadi mau minta masukan kayak gitu dari Mas Jamal. Kalau konten kreator saya nggak punya experience yang banyak ya, cuman saya coba untuk bantu sharing mengenai konten kreator tuh seperti apa, bagaimana, atau mungkin nanti sama tanya apa ya saya coba jawab. Tapi kalau nggak bisa ya dimaklumi. Iya. Kan? Menurut pandangannya Mas Jamal aja. Opini kan? Kita ngobrol opini kan? Opini kan kita nggak salah. Pasti benar. Benar menurut kita sendiri kan? Kalau opini kan gitu. Kan ada juga yang siapa tahu bener kata mereka juga kan nggak tahu. Iya. Terus apa? Ya. Apa ya Mas Jamal ya? Nggak tahu mau keluh kesah apa, mau curhat apa? Iya kan. Konten kreator kan orangnya tuh harus kayak kreatif, punya banyak ide kan ya. Pastinya harus. Ya, jadi tuh ini tuh kayak masih bingung aja kan, ide itu kan harus muncul tiba-tiba muncul. Kadang ya caranya kayak apa Mas? Caranya nyari ide. Nyari ide. Cara bikin ide, cara nyari ide. Iya. Pakai kaos ini. Pakai kaos ini. Iya, ini nanti dapat ide nanti otomatis gitu. Next time saya pakai kaos gitu ya Mas. Iya, pakai ini. Kalau podcast pakai kaos ini, jalan-jalan. Kemarin saya pakai kaos ini. Kemana? Kayaknya belum ganti gitu ya, padahal punya beberapa maksudnya gitu. Ada beberapa pulang pakai kaos yang lain, tapi warnanya agak beda. Agak warnanya agak mencolok. Warnanya dasarnya warna kuning. Jalan-jalan ke salah satu hypermart di Mojokerto itu banyak orang yang lihat gitu. Mungkin dipikir orang gila kali. Gak bisa kan? Ya kan tulisannya kayak seperti ini, biasanya kan keren kayak misalkan brand second atau apa gitu, brand-brand besar. Ini brand apa ini kan gitu. Dapat ide gitu. Terus gimana itu? Ya konyol aja gitu. Merasa kalau saya pribadi nggak merasa konyol karena ini dapat ide itu seperti yang saya bahas kemarin, kita dapat ide itu dari mana saja. Nggak harus dari buku, nggak harus dari orang yang pintar, bahkan dari
anak kecil pun kita kadang-kadang dapat ide. Iya. Intinya kalau ingin dapat ide adalah mindsetnya harus dibuka dulu. Gimana harus maksudnya? dibuka dulu. Kadang orang kan punya pendirian nih. Iya. Pendiriannya teguh. Contoh seperti ini, desain. Iya, Pak. Orang desain itu paling anti untuk meniru karena jiwanya adalah jiwa seni. Masalahnya kalau kita telusuri lagi, orang desain atau melukis pun sekalipun itu sudah nyontoh. Nyontoh desain orang lain. Yang bikin gunung siapa? Oh iya. Iya benar. Ya, kan dia ngelukis sesuatu atas dasar apa yang dia lihat. Dia lihat, iya. Sebenarnya dia sudah nyontoh gitu. Jadi Tapi nggak ada hak ciptanya. lah, yuk ada. Itu siapa yang bikin? Siapa yang nyiptain dunia ini kan gitu. Oh iya. Nah, harus keangkuhan diri ataupun yang tadi saya sebut harus untuk membuka minded bahwa nggak bisa kaku, harus fleksibel dulu mindsetnya, harus fleksibel dulu dan membuka diri. Iya. Nah, contoh lain, jadi ketika diaplikasikan ya, orang-orang bilang, orang marketer bilang, orang-orang kreatif bilang itu ada istilahnya ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Itu cara yang paling cepat untuk mengawali sebuah ide. Nah, dengan itu cara yang pertama. Setelah itu bisa juga pakai cara yang lain. Apa itu? Nah, misalkan Gojek itu niru siapa? Nah, gitu. Niru juga dia. Iya, tapi banyaknya luar. Punya luar. Sama, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu niru semua. Aqua niru siapa? Oh iya. Ada di luar dulu udah jalan terlebih dahulu minuman kemasan. Di Indonesia belum ada. Kalau dilihat dari biografi cerita kisahnya Aqua, ya dia ngomong bahwa dia niru perusahaan di luar negeri gitu loh. Nah, jadi harus ada kasus dulu, mau bikin konten seperti apa dulu, nanti istilahnya riset kalau orang-orang biasanya bilang, dilihat kontennya, riset marketnya seperti ini, orang-orang suka hal-hal semacam ini gitu. Lah masalahnya adalah ini kalau kita ngomong masalah dunia TikTok ya, TikTok konten kreator tanpa sebuah batasan-batasan, itu kenapa banyak ini agak melenceng dikit ya. Iya, boleh. Agak melenceng dikit dari pembahasan tentang ide. Jadi orang di TikTok ini idenya luar biasa semuanya. Luar biasa semuanya. Kreativitasnya. Karena di tempat lain itu dibatasi. Oh iya? Iya. Masa? Sama misalnya? Contoh kecil. Kita ngomong masalah hewan. Iya. Nah, hewan ya. Kucing megangnya ya apa? Megang apa maksudnya? Megang makanannya? Ngambil kucing, bawa kucing. Oh, itu kita ngambil kucing. Iya. Ya dicincin gini gak sih? Iya. Induknya bagaimana dia? Kalau seorang induk kucing, dia mindah anaknya, apanya yang kayak dijakut gini gak sih? Kepala belakang. Iya. Kepala apa sih ini? Leher. Nah itu kalau di Facebook lakukan seperti itu udah di-ban sama Facebook. Oh ya? Iya. Kucing karena penyiksaan. Oh iya kan. Oh iya benar. Nah si Facebook itu melarang berbagai macam hal-hal yang terutama menyiksa, merugikan orang, benar-benar sensitif. Sensitif banget. Kelihatan darah langsung di-lock, kemudian ngomong terlalu menjanjikan, ini pasti bisa menyembuhkan, itu nggak diperbolehkan sama Facebook. Kayak gitu ya? Iya. Kayak contoh ya, mau kita ngomong mau jualan herbal lah. Herbal iya. Menyembuhkan gitu, langsung di-lock sama Facebook. Nggak boleh. Nggak boleh. Kata apa selain menyembuhkan? Meredakan. Oh, meredakan. Karena obat itu tidak ada yang menyembuhkan, tapi meredakan. Reda-reda akhirnya sembuh sendiri. Sembuh sendiri, karena yang menyembuhkan itu tubuh. Oh iya benar. Nah si Facebook ini dia konsisten dengan ya karena dia udah lama berdiri ya. Otomatis Facebook membuka telinga, menerima masukan-masukan, improve sampai saat ini sehingga dia tumbuh sampai sekarang. Tapi itu menjadi bumerang bagi Facebook sendiri gitu. Bumerang? Maksudnya gimana? Lah orang-orang yang super kreatif yang kelewatan aktif ini pindah ke yang lain. Yang lain. Contohnya? Ya TikTok tadi. Oh iya, lu emang TikTok nggak ada kayak peraturan-peraturan gitu? Nggak ada. Bebas banget ya. Itu ada yang
yang konten-konten saat ini tuh saya bikin agak gemes. Gimana? Gitu. Yang ide-ide terlalu kreatif kalau menurut saya. Oh, yang lagi viral itu yang pakai mandi itu ya? Mandi lumpur, mandi ini. Ya, konsepnya adalah seperti ini. Ketika itu tidak menguntungkan ataupun aturan itu kan tidak semuanya tertulis, Pak. Iya. Jadi ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Ya, manusia itu kompleks. Katakanlah banyak yang menyalahartikan sebuah aturan dari sisi agama maupun aturan dari negara. Mencari celah gimana caranya dia mendapatkan income tambahan. Masalahnya itu yang disiram itu nenek-nenek, wanita kan. Oh iya. Nah ini Mas Diri nanti tolong ya, tolong dikit gitu ya. Nanti blokir nanti YouTube-nya. Itu ya saya bilang. Kita nggak menyalahkan TikToknya ya, tapi nyalain orang yang bikin. Masalahnya gini, itu kita ngomong kompleks ya, mengenai ide ya. Iya. Mengenai ide dulu. Jadi ide itu akan muncul dengan tiba-tiba sebenarnya. Meniru sesuatu, melihat sesuatu atas dasar peluang. Saya bilang orang ini smart nggak smart. Dia melihat peluang karena setiap manusia punya sifat itu yang berbeda-beda. Iya, ada yang kasihan. Ada yang kasihan, benar. Ada yang kepo. Punya fetish. Istilahnya itu fetish. Fetish ini dia suka nyiksa gitu loh. Lihat sesuatu yang menyiksa itu dia suka. Kadang-kadang kalau sama lihat sendiri anak kecil lah. Anak kecil ada hewan. Iya. Ada yang langsung disiksa. Katakanlah mungkin pernah melihat serangga, kucing, ada yang yuyu kalau di orang Jawa bilang kan yuyu. Iya, yuyu. Di ini kan apa? Nggak tahu, rajungan, kepiting atau apa itu. Yang di sungai itu loh. Iya, betul. Yang jalannya miring kayak Mr. Crab. Gitu. Nah itu saya juga pernah lihat juga di daerah saya itu sampai dibakar hidup-hidup. Sama anak kecil. Sama anak kecil. Dan orang tuanya diam. Masalahnya di situ. Padahal itu hal kecil. Kelihatannya sepele, tapi itu akan terbentuk sampai dia besar. Sebagai akhirnya apa? Akhirnya ya menyiksa itu hal yang wajar dan yang biasa. Iya. Gitu. Dan bahkan ada orang yang sangat aneh punya rasa kepuasan ketika menyiksa sesuatu. Iya. Lah si orang yang bikin konten ini smart, memanfaatkan orang-orang tadi, gitu loh. Dia kan, Mas Dirin tolong ya. Ini kata-kata tolong didit ini mungkin banyak kebun binatang yang muncul dari mulut saya. Jengkel saya. Jengkel banget ya, kram. Iya, saya nggak peduli lah sama orang-orang yang nyawer atau apa. Saya nggak peduli, itu mereka punya reason, alasan tersendiri. Iya. Tapi saya miris. Ini orang nggak ngerti dia itu lahir dari siapa. Katakanlah, mungkin saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa, mungkin aku loh dibuang dan sebagainya. Tapi ntar ya kalau saya bilang lo itu nanti juga nikah gitu loh. Iya. Lah itu gimana istrinya nanti? Gitu loh. Bagi dia mungkin biasa nggak nyiksa, tapi bagi orang lain itu sudah luar biasa gitu loh. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa nyiksa ya biasa, nggak ada feel, nggak ada perasaan, biasa. Nah kalau saya pribadi, seorang wanita itu makhluk yang paling mulia, harus dijunjung tinggi, itu bagi saya. Nah karena kita opini, ya opini nggak bisa nyalain orang gitu loh. Tapi kan kelihatannya kayak mandi biasa nggak sih? Lah ya makanya itu kelihatannya biasa. Tapi bagi orang-orang tertentu itu sudah luar biasa gitu loh. Bagi orang-orang yang melihatnya, ya sing saya bilang tadi, anak kecil nyiksa binatang, biasa bagi dia. Anak saya pribadi, dia bilang kasihan ya, itu kan juga berhak untuk hidup. Itu benar. Itu kepiting, itu yuyu, itu nggak milih, dia itu pingin jadi yuyu. Lah kalau dia bisa milih ya jadi manusia lah. Iya benar. Iya, kalau kita ngomong masalah mindset gitu loh. Siapa sih yang pingin jadi hewan? Itu nggak ada. Gitu. Dan kelewatan aktif dan kelewatan kreatif ini yang memang harus diperhatikan sama beliau-beliau yang ada di atas sana gitu loh. Ya kalau saya pernah lihat beberapa channel teman-teman senior bilang kalau si TikTok ini the next opium. Apa itu maksudnya? Opium itu kayak semacam ya
obat-obatan yang bikin kecanduan. Orang akan kecanduan di situ. Jadi nggak bisa lepas dari TikTok. Iya. Sekali scroll, terus dia scroll. Karena algoritmanya sangat unik. Gitu. Gak ada habisnya. Iya, jadi dia scroll, scroll. Ah ini konten apa sih? Scroll lagi. Dan dia dipaksa untuk nge-like, dipaksa untuk masuk profile. Karena, nah ini hebatnya TikTok. Kenapa? Kalau kita nge-like sama kalau kita masuk ke profilnya orang. Iya. Orang yang kita masukin profilnya itu akan kepo siapa yang nge-like aku, siapa yang masuk ke profilku. Iya, akhirnya dia ikut lihat profil kita. Benar. Kalau semakin banyak kita ngelihat profil orang, maka profil kita juga semakin banyak dilihat orang. Artinya kalau semakin sering dilihat orang, si sistem robot TikTok mengatakan bahwa konten-konten yang sampean bikin itu adalah konten yang dicari orang. Padahal cuma masuk ke profil. Itulah hebatnya sistemnya. Makanya bikin orang ketagihan. Gitu. Benar. Balik lagi nih ya. Iya. Dari konten tadi kan. Ini kan baru mandi-mandi aja udah income-nya banyak banget kan ya Mas. Iya. Kan ya tetap takut, ada ketakutan. Misalkan nanti ada yang tiba-tiba itu ada yang nggak tertarik lagi atau menurun lah. Pasti dia kan pasti bikin konten-konten yang lebih mengerikan lagi. Pastinya kalau pemerintah nggak segera bertindak ya pasti akan seperti itu. Dan percaya nggak percaya itu nggak akan selesai selama nggak ada peraturan ataupun yang mengikat itu semua. Iya. Orang-orang contoh kayak gini ya. Contoh si ini kita ngomong masalah teman-teman yang ada di minta uang di pinggir jalan ya. Selama ada orang yang ngasih, dia akan selalu ada. Sistemnya sesimpel itu. Sama seperti yang orang-orang konten itu. Jadi selama ada orang yang nyawer, dia akan melakukan itu. Masalahnya itu ada dua orang, dua kubu. Satunya kasihan, satunya itu karena memang dia suka untuk penyiksaan. Nah ini yang suka penyiksaan ini yang ribet ini. Iya, ribet. Itu. Oke lah, yang kasihan itu bisa kita kasih pengertian. Tapi yang suka penyiksaan, dia suka kok. Sama seperti kita lihat orang lihat cosplay ya. Cosplay ngapain? Orang mancing ya. Orang mancing ngapain? Lah dia suka. Oh iya. Orang main game sampai malam, mabar sampai jam 12 malam, top up diamond banyak ya. Iya benar. Top up diamond untuk ngabisin sampai 500.000 sampai 1 juta buat apa? Lah dia seneng. Iya. Nah, kalau seneng kita ngomong sampai mulut berbusa pun nggak bakal didengar. Itu yang ribet. Makanya pemerintah harus gerak kalau mau ini selesai. Gitu. Menghentikan dua orang kan ya, dari pihak konten sama pihak penyawer. Ya langsung aja blokir TikTok. Simple. Seperti itu? Iya. Loh kan itu kan konten, kan ada yang konten yang baik-baik juga kan pastinya. Iya pasti ada. Iya kan dia juga kalau kita blokir TikTok kan impactnya sama orang-orang yang udah bikin konten bagus di Abah. Ya TikTok nggak mau kehilangan market Indonesia lah. Wong perputarannya cepat. Kan sekian persen pemasukan juga lari ke TikTok. Biaya admin, biaya berapa kan juga masuk ke TikTok. Jualan shop di TikTok Shop. Iya. Kan berapa persen kan juga masuk ke TikTok. Nah, uang yang nyangkut di TikTok kan diputar sama mereka. Lah uang yang nyangkut kan diputar sama mereka jadi duit juga. Iya. Nah mereka nggak mungkin lah mau kehilangan market yang seger seperti ini. Indonesia itu market seger, Mbak. Itu banyak orang yang ingin investasi di sini. Bukan hanya kreatif. Contohnya seperti ini ya. Motor di Jepang sana mana ada? Gak ada. 1-2. Bisa dihitung sama jari, 1 jam bisa dihitung sama jari. Tapi produk Jepang di Indonesia, motor, mobil banyak. Kenapa itu? Iya karena daya konsumtifnya Indonesia tinggi. Pengen kayak tetangga beli motor, ikut beli motor. Ya. Iya. Karena didukung sama ini, Mbak. Kita nggak bisa nyalain negara ini juga ya. Karena memang didukung sama geografinya sendiri. Yang mana ini banyak pulau. Yang pertama transportasi juga belum terbentuk. Jadi kalau keluar hotel, masuk MRT, keluar udah masuk di area yang diinginkan. Semua ada pos-posnya. Dan itu kereta itu, MRT itu datangnya sekian
menit sekali. Dan itu cepat sekali. Kalau nggak cepat-cepat masuk udah ketinggalan. Nunggu kereta setelahnya. Gitu. Nah, di mobil di sana, motor di sana jarang banget. Memang mahal banget, memang dibikin seperti itu. Agar apa? Orang mau naik MRT, naik kereta. Akhirnya apa? Lingkungan bersih. Iya. Gitu. Apanya? Kan udah ada kebijakan ya kan, yang naik BBM naikkan kan, itu kan ya mungkin alasannya juga biar orang-orang nggak banyak kendaraan kan, biar salah naik satunya. itu. Jadi itu ya banyak alasan, banyak reason. Salah satunya mungkin nanti dana itu dialihkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi berupa apa? Berupa bantuan makan. Karena saya lihat sendiri memang di daerah-daerah ini orang-orang kayak janda yang sudah sepuh-sepuh itu, yang sudah tua-tua itu dapat bantuan beras, makan dan sebagainya. Itu sampai saat ini. Walau pelaksanaannya sering melenceng gitu. Masalahnya lumayan lebih tepat sasaran daripada dimasukkan di BBM itu kalau menurut saya. Kalau di BBM nanti yang makan itu yang punya kendaraan, yang punya uang gitu loh. Nah, ini juga ironisnya seperti ini. Kalau orang-orang yang kurang mampu terus disuapin, itu akan malah semakin enak, malas, kan serba repot. Jadi pimpinan itu repot. Iya benar. Kanan salah, kiri salah. Istilahnya selalu dipaitu sama orang-orang di bawahnya. Gitu. Dikasih uang salah, gak dikasih uang salah. Makanya saya kalau bahas kan tapi nggak salah yang ngasih sebenarnya kan dari orangnya yang salah, yang memanfaatkan uangnya seperti apa. Yang apa ini? Bahas apa ini? Yang pemerintahan atau bahas apa ini? Dananya tadi loh ya, yang dikasihkan orang-orang. Dana dari pemerintah. Kan dikasihkan orang-orang nih. Iya. Ya kan bukan salah orangnya, kan salah pemerintahnya yang ngasih uang, tapi kan salahnya orang. Oknum lah. Iya, kita ngomong oknum, nggak bisa ngomong pemerintah. Iya, sekarang kita ngomong pemerintah nanti pulang-pulang udah ini bakso langsung pinggir surang loh ini. Pinggir surang loh. Iya, ya oknum lah. Ya ada pemerintah itu bagus semua ya bagus semua. Iya. Ya, intinya adalah gini. Pemerintah harus aktif dalam membuat sebuah ketegasan. Iya. mengenai keresahan yang ada di masyarakat Indonesia yang masalah mandi lumpur dan kawan-kawan itu ya memang hak dia untuk bikin konten. Karena apa? Karena dari aturan TikTok nggak melarang. Nah, dia menangnya di situ. Pemerintah nggak melarang kok. Lawang pemerintah nggak melarang, namanya dari sisi TikTok juga nggak melarang, ya terserah gua. Nah kan gitu. Iya. Kita mau ngelarang gimana? Nggak ada larangan. Iya benar sekali. Lagian sekarang loh kayaknya konten-konten yang disukai loh lebih kayak ekstrim ya, aneh gitu. Iya, iya. Jadi kalau orang-orang di luar ya memang ada yang seperti itu, tapi ada orang-orang yang smart, ekstrimnya itu dipindah ke dirinya sendiri, menantang dirinya sendiri. Contoh bungee jumping yang lompat pakai tali. Nah itu olahraga ekstrim. Iya. Rata-rata mereka larinya ke olahraga yang ekstrim. Itu orang-orang yang biasanya smart, memang dari tingkat ya pendidikannya memang tinggi. Misalnya mindset orang yang mindset sukses gitu loh. Ada lagi surfing, kan olahraga ekstrim. Mereka larinya ke olahraga yang mana agar hal-hal yang menyiksa itu agak terhindar gitu. Karena menyiksa kan ekstrim, karena nggak langsung. Ada sifat-sifat itu juga. Masih nyambung walaupun dibedakan, tapi masih sambung. Masih ujungnya masih satu gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya berkomentar tentang konten seperti itu, ide seperti itu ya terserah dia gitu. Nggak ada aturan, terus gimana maunya? Masih kita ngomong sampai berbusa, hak manusia, hak ini kasihan, terus kemudian nggak punya etika, nggak punya ini, nggak punya itu, ya nggak ada larangan kok. Beda kalau ada larangan gitu. Iya kan lebih dari ke sisi kemanusiaannya sendiri. Iya, makanya saya tadi bilang itu ada aturan, ada sesuatu yang tidak ditulis. Tidak ditulis, itu kenapa dia bikin gitu. Nah dia itu ngomong kemarin kalau nggak salah itu gini, ini butuh
saya itu tidak semua orang bisa melakukan ini, butuh modal. Kalau nggak salah itu modalnya dia itu modal kuota gitu. Kalau nggak salah kemarin ide kuota kan ya modal. Iya kan juga modal juga. Kan belinya pakai uang. Iya. Ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan waktu itu. Semua itu butuh modal gitu. Dia akhirnya beli, infonya sih beli kuota. Dia ngomongnya kayak gitu. Tapi nggak tahu sekarang ini masih jalan atau enggak. Saya kurang tahu. Karena saya nggak begitu suka untuk lihat konten-konten yang gizi seperti itu. Saya lebih cenderung suka konten-konten yang membuat mindset saya positif, memberikan masukan ke kehidupan saya, memberi ide-ide ke saya dalam yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu untuk menghilangi stres lah. Nah sekarang kalau pekerjaan nggak selesai kan stres. Iya. Nggak selesainya kan karena apa? Mood. Bukan. Kenapa? Nggak bisa. Nggak selesai karena nggak bisa menyelesaikan. Lah gimana caranya bisa menyelesaikan? Skillnya harus improve. Dari mana skillnya improve? Dari melihat, dari ATM, dari analisa, dari ini loh. Kalau orang desain itu bilang apa ya? Kayak kemarin ngobrol sama Mas Nizar itu. Siapa Mas Nizar? Tuh anak-anak desain. Oh, gitu. anak desain. Jadi harus punya banyak referensi. Oh, referensi ya. Iya lah, masa nggak boleh apa niru satu kan ya, harus banding-bandingkan yang lain juga kan. Kayak lagu tuh, wongko ini, saya nyanyi nanti. Boleh silakan. Enggak mau, jangan. Nanti pecah ini audionya Mas Birin pecah. Jadi referensi salah satunya juga untuk nyari ide, kembali ke ide ya, biar nggak out of topic nanti netizen marah-marah tiba-tiba ada bakso di luar. Takut saya Pak. Ya ini udah pikir jurang loh tadi loh ya. Awas hati-hati kalau pulang tiba-tiba ada orang jalan pentol. Ya dibeli. Iya loh. Masalahnya bawa hati dia gitu. Gak aman-aman. Orang event maksudnya, orang event kan biasanya bawa hati. Iya benar. Iya ada event. Bro ada event nih, dangdutan. Ayo moro-moro datang gitu. Ya referensi ini bagus untuk nyari ide. Semakin banyak referensi yang masuk, nanti semakin ada ide-ide kreatif dari situ untuk dicampur antara konten satu dengan konten yang lain, gitu. Benar ya. Ya mau untuk membuka diri, nggak bisa untuk idealis gitu, nggak bisa. Bolehlah idealis, tapi yakinlah bahwa nggak ada yang di dunia ini yang pure karya ciptaan sendiri. Semuanya itu niru. Jadi kayaknya aku belum dapat nih jawaban Mas Jamal yang kenapa konten yang kayak aneh lebih disukai dari orang-orang. Jadi kan orang-orang tuh males untuk berpikir lebih kreatif untuk hal-hal baik kan. Lebih kayak mending bikin konten receh-receh aneh-aneh, cepet booming, cepet dikenal, lebih disukai daripada konten yang kreatif yang bermanfaat. Karena emosional, sesuatu yang emosional itu gampang untuk diterima masyarakat. Contohnya seperti ini ya. Kenapa telenovela yang nggak jelas, intinya itu cuma satu, rebutan harta, rebutan laki, ya kan, rebutan tahta, rebutan jabatan, ending-endingnya biasanya main dukun, kemudian dikubur dengan hal yang tidak wajar, kan intinya cuma itu. Kalau novela. Tapi kenapa kok masih disukai? Kenapa? Emosional. Sesuatu yang berhubungan dengan emosional itu ada hubungannya dengan branding. Jadi kenapa ilmu branding itu ngambil dari sisi emosional audiensnya. Itu kenapa kalau konten-konten yang berhubungan dengan apa tadi yang aneh tadi, karena itu emosional banget, gitu loh. Justru konten-konten yang edukatif ya, ajaran tentang, contoh aja simpelnya kayak gini, konten yang tentang pelajaran anak SD kelas 6, jarang ya nonton. Tapi kalau konten yang nggak jelas, intinya yang emosional banget, contoh seperti ini, konten joget lah, joget. Nah, itu kan emosional buat cowok, iya kan, seru kan, ya, dia biasanya nggak ngelihat sesuatu yang berjoget di depan mata dia, tiba-tiba di notifnya itu, teneng, lo ada orang joget, dilihat lah sama dia, emosional. Jadi kan orang malah lebih suka kayak bikin konten kayak gitu kan. Iya, karena itu yang kan mikirnya kan, wah kontenku banyak dilihat nih, berarti menarik dong. Iya, betul, memang kayak gitu. Artinya ya itu semua karena kebutuhan marketing, karena perut butuh diisi, gitu loh. Itu semua terjadi karena perut butuh diisi.
akhirnya apa, strategi marketing akhirnya mengarahnya ke digital yang seperti itu gitu loh. Sehingga apa, emosional karena memang basisnya adalah itu sistem cara kerja branding. Emosional masuk alam bawah sadar, melekat, tidak pernah lupa, ingat terus. Buktinya sampai sekarang konten joget ya masih jalan. Buktinya saat ini si guyur apa namanya? Lumpur itu viral ya karena emosional. Ya karena itu memang dia pakai cara branding. Buktinya saya tahu walaupun saya nggak lihat gitu loh. Saya dengar dari orang-orang yang ngomong, artinya brand dia kuat gitu. Karena apa ya? Karena emosional. Sesuatu yang emosional itu sangat disukai sama masyarakat karena manusiawi. Karena itu sifat manusia. Oh iya. Kan jadi males kan kayak orang-orang itu mau bikin konten edukatif. Jadinya kayak males bikin konten. Bukan males, tapi tetap ada kok. Tetap ada orang-orang yang bikin konten tentang edukatif, itu tetap ada sampai saat ini. Kalau apa namanya, kita ngomong masalah anak saya, ya kadang-kadang kalau dia ngelihat bikin tugas apa gitu ya, dia nyari tutorialnya di YouTube. Memang dari kecil saya ajarkan manfaatkan YouTube untuk kebutuhan hidupmu gitu, sehingga dia kalau mau belajar sesuatu, dia nggak dapat ajaran dari saya, dia larinya ke YouTube, kemudian dia searching apa yang dia ingin pelajari. Bahkan dari game, dari permainan kemarin lato-lato itu, kemudian bahkan cara naik sepeda pancal. Dulu pertama kali dia belajar naik sepeda, dia itu langsung otomatis ngeliat di YouTube caranya naik itu seperti apa. Oh iya? Iya. Dan ada gitu. Karena saya lihat sendiri gitu. Karena memang dia saya didik untuk sebagai orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri, bukan memanfaatkan teknologi untuk memperburuk suasana gitu. Ya tergantung orang-orang pola didik kalau saya bilang kan, mindset ya, kita ngomong mindset, cara mendidik generasi-generasi ini bagaimana. Makanya saya paling gemes kalau melihat ngerubah ini, ngerubah itu, terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Bagi saya ngerubah keluarga dulu aja. Iya, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, ngerubah satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu provinsi. Indonesia. Saya siapa Mbak gitu loh. Ngapain itu, biar orang-orang mereka aja yang ngerjain, saya nggak peduli. Yang penting keluarga saya beres. Setidaknya nanti keturunan saya, cucu saya beres juga. Walau yes, nggak tahu ya, mau alam nanti nggak tahu cucunya seperti apa gitu, nggak tahu. Ngomong-ngomong saya udah punya cucu loh. Oh iya? Iya. Beneran? Iya serius. Lah keponakan saya aja udah punya anak. Oh iya. Kan jadinya cucu. Bener. Gitu. Berarti lebih ke tujuan dia bikin konten apa dulu gak sih? Kalau memang konten niatnya untuk viral ya boleh lah, kayak bikin konten-konten kayak gitu. Tapi kalau dia niatnya buat ngedukasi orang, berarti kontennya edukasi. Gini, saya ngomong tadi kan sudah ngawali sejak awal juga sih. Jadi apapun itu boleh. Selama nggak dilarang. Yang jadi masalah adalah tidak ada larangan. Percuma kita ngomong bahwa itu salah, nggak boleh. Lawang aturannya nggak ada kok. Gitu. Entah itu dia gulung-gulung, bakar rumah. Bukan bakar rumah, nyiksa hewan lah katakanlah, ini. Biasanya kalau anak kecil-kecil itu semut dibakar, kemudian rumah lebah dipukul-pukul gitu. Ya harus bisa ngefilter mana yang dimasukkan di publikasi, mana yang tidak. Kalau itu dari mindset saya. Tapi selama nggak ada larangan, yo itu akan terjadi terus, muncul terus, nggak akan selesai sampai kapanpun. Gitu. Masih belum tahu nggak sih yang berita ya anak-anak bunuh temennya atau apa itu, terus yang mau dijual organnya itu buat top up game kan. Ya ampun, kayak gak mungkin banget. Ya anak kecil loh. SMP nggak sih kalau saya? Iya SMP. Itu kan kok bisa gitu, mereka kepikiran kayak gitu kan. Apakah itu juga karena dia sering lihat konten-konten yang ekstrim, akhirnya dia punya keinginan kayak gitu? Salah satunya adalah dari saya tadi udah cerita juga perihal anak kecil.
punya karakter yang berbeda-beda. Tergantung dari orang tuanya bagaimana cara mendidik, gitu loh. Kalau mendidiknya ini kurang tepat, yang terjadi contoh salah satu keponakan saya dulu memang dia tipikal keras. Ada jangkrik lompat-lompat, dia datang sama belakang, dia nggak takut, langsung ceplek sama dia, pek, gitu. Cicak digituin juga, pek. Dia nggak takut nggak apa, tapi dia suka bunuh. Tapi karena orang tuanya cakap dalam mendidik, gedenya dia lembut. Gitu. Kecilnya dibebasin tapi enggak, orang tuanya paham kalau anak ini tuh keras gitu. Oh, akhirnya tahu ya. Iya, terus tapi orang tuanya merespon. Merespon mendidik si anaknya ini sehingga apa? Sekarang keponakan saya ketika sudah gede dia anaknya lembut gitu. Bahkan dia penyayang binatang. Pola didiknya. Jadi apa orang tua kayak harus memperhatikan anak-anaknya. Iya ya, keluarganya diri sendiri ngapain update status salah ini salah itu negara kenapa kok bahan-bahan minyak mahal ini ngapain gitu loh. Ya, fokus aja sama keluarga sendiri gitu loh. Mindsetnya ditata gitu loh. Iya. Gara-gara top up gitu. Ya itu makanya si orang yang jualan teman-teman jualan konter dan pulsa itu juga nggak bisa langsung melayani anak-anak kecil. Misalnya mereka datang, om top up 200.000, nah ini uang dari mana? Gitu. Iya, hati-hati. Jangan-jangan nanti besoknya ada orang jualan pentol bawa HT gitu. Iya. Gitu. Itu ini pesan buat teman-teman yang punya usaha counter juga waspada karena era sekarang ini era yang ngeri, beda sama era-era dulu, zaman dulu. Itu yang jual ginjal itu pastinya dapat arahan yang salah gitu loh. Tidak ditemani ketika mereka masuk di dunia mereka. Contohnya ketika bersosial, bermedia sosial, orang tuanya nggak ikut, tidak ngajarin mana yang benar dan mana yang baik. Biasanya kayak gitu. Anak saya wanti-wanti kalau saya didik. Jadi dia kalau buka YouTube, buka Facebook atau apapun, saya harus ada di dekatnya. Tanpa ada saya dia nggak boleh. Sehingga apa? Ketika ada konten-konten yang negatif masuk, saya bisa cerita. Ini gini, ini gitu, ini nggak baik, ini baik. Ya harus mau masuk untuk masalah dunianya. Iya. Lah kalau orang tua capek, maksudnya ngurusi aku capek, nggak mau untuk bantu anakku main, nggak mau mainin anakku. Lah dulunya dia waktu kecil ngapain kok sambat nang orang tuanya keras? Iya, kok dia juga sekarang keras ke anaknya gitu loh. Iya. Maksudnya ya rubahan pola hidupmu. Kamu orang tua, gitu kan? Iya. Ini nanti kira-kira ada orang pentol lagi nggak ini depan bawah hati? Pikir curang loh ini. Iya. Nah gitu. Bahkan kita mengarahkan kan, bukan menyalahkan kan? Bukan mengarahkan, kita ngasih ide. Oh iya. Ngasih ide kita. Ngasih ide. Iya, untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang baik benar sekali. Gitu. Kan dia kayak ya Mas Yana udah ada bisa membunuh kan kayak pasti kan ya dia nggak mungkin langsung membunuh manusia kalau dia sebelumnya udah mungkin memulai dari membunuh hewan kecil. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya sifat agresif ekstrim itu mulai dari sejak dini. Iya. Makanya pembentukan karakter mental itu semuanya sejak dini dulu. Nanti kalau udah SMP, SMA itu sudah susah untuk dibentuk karena mereka sudah logikanya udah main gitu. Kalau kecil masih gampang dibentuk. Justru kalau misalkan orang tua masuknya ketika mereka SMA itu salah besar. Dipukul apapun, ditekuk apapun nggak bakal mau karena otaknya sudah jalan. Jadi gitu. Sejak kecil, sejak dini ya. Sejak dini harus dibentuk gitu. Jadi contohnya dibentuk, kamu jadi seorang pedagang, siapa tahu nanti bisa jualan. Jualan apa kayak jadi juragan handphone, jadi juragan pulsa, jadi jualan toko kelontong atau jadi juragan beras. Jadi jeragan apa namanya bakso lagi kan gitu nanti ini pinggir jurang lagi nanti ya bawa hati nanti ada event ya ada event di sini event menjual bakso ya event gitu. Apa lagi ya Mas Jamal ya? Apalagi kayaknya udah deh. Udah kita ngobrol lain kali gitu pembahasan yang kayaknya kalau pembahasan tepi jurang oke deh. Iya siap-siap kita nanti pulang ya. Harus tengok kanan kiri. Wah bahaya ini. Tiba-tiba tukang bakso udah pikirannya udah
deket saja. Padahal dia mau menjual doang. Iya. Menawarin. Iya. Ada ojek gitu ya, ojol bawa hati gitu, gitu. Event gitu, itu ada event. Mereka ada komunitas nih, ada event, ada dangdutan, ayo datang gitu. Pemuda kita. Iya, nggak boleh negatif. Iya. Oke ya. Oke. Wes. Terima kasih Mas ya. Oke, thank you waktunya. Sudah. Kebalik. Oh iya. Makasih macam waktunya udah mau berkeluh kesah di sini. Ngasih ide. Saya nggak berkeluh kesah kok. Menyampaikan ide bener sekali. Iya. Ide ya teman ya, ide. Hanya ide, tidak ada maksud tertentu. Nggak ada. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu lagi. See you next time.